Kalian sadar nggak sih teman-teman, kadang satu tokoh politik itu bisa muncul terus di beranda kita. Pagi hari buka TikTok, isinya video seorang politisi. Siangnya buka Instagram, muncul berita tentang orang yang sama. Terus malamnya pas buka X, malah jadi trending dan udah dibahas di mana-mana. Halo teman-teman, kenalin aku Dina dari KPI 4D. Nah, hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan ya teman-teman. Ada proses yang membuat sebuah isu itu menjadi ramai diperbincangkan, ada strategi yang membuat seseorang tokoh semakin dikenal, dan ada juga cara tertentu yang digunakan untuk mempengaruhi cara pandang publik. Nah, proses itu yang dinamakan dengan komunikasi politik, teman-teman. Kalau mendengar kata politik, mungkin yang langsung terbayang adalah pemilu, kampanye, atau bahkan debat calon pemimpin. Padahal cakupannya jauh lebih luas daripada itu. Komunikasi politik berkaitan dengan bagaimana gagasan disampaikan, bagaimana citra itu dibangun, dan bagaimana publik akhirnya menentukan sikap terhadap suatu isu maupun tokoh tertentu. Oke, coba bayangkan ada seorang pemimpin yang memiliki program bagus dan berpotensi untuk membantu banyak orang, tapi program tersebut tidak pernah dijelaskan secara baik oleh publik. Nah, kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah publik itu akan menolak dan tidak menyetujui program tersebut karena mereka kurang informasi. Nah, dari contoh itu kita bisa memahami bahwa dalam dunia politik, gagasan yang baik itu tidak akan berarti banyak jika tidak disampaikan dengan tepat. Oke, proses penyampaian pesannya itu berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan publik, dan kepentingan bersama. Itu yang disebut komunikasi politik. Sederhananya, komunikasi politik itu menjadi penghubung antara pemegang kebijakan dan warga negara agar tercipta pemahaman yang sama mengenai berbagai persoalan politik. Yang terlibat di komunikasi politik ini dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah aktor politik. Ini mencakup presiden, menteri, anggota DPR, kepala daerah, terus partai politik, dan juga calon pemimpin yang sedang berkontes di pemilu. Terus yang kedua adalah media. Media ini berfungsi sebagai penyebar luas informasi kepada publik. Nah, kalau dulu ini ada koran, radio, dan televisi, sekarang sudah lebih luas dengan adanya portal berita online dan juga media sosial. Terus yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat di sini sebagai penerima sekaligus pemberi respon. Nah, karena di era digital, masyarakat itu tidak lagi pasif karena sudah bisa berkomentar, membagikan informasi, bahkan ikut membentuk percakapan publik melalui akun mereka masing-masing. Partai politik itu dapat diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan proses pengambilan kebijakan. Nah, melalui partai politik, berbagai aspirasi itu dikumpulkan, disalurkan, lalu diperjuangkan dalam sistem pemerintahan. Selain itu, partai politik juga memiliki fungsi pendidikan politik, kaderisasi pemimpin, dan penyampaian program kepada publik. Nah, pesan politiknya itu bisa berupa pidato, slogan kampanye, debat kandidat, iklan, hingga konten yang diunggah di media sosial partai tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkenalkan gagasan, membangun kepercayaan, dan menarik dukungan dari masyarakat. Nah, sebagian besar pengetahuan kita tentang dunia politik berasal dari media. Kita tidak hadir langsung dalam rapat parlemen atau pertemuan pemerintah. Apa yang kita ketahui biasanya berasal dari pemberitaan dan berbagai konten yang beredar. Nah, karena itu media memiliki pengaruh besar dalam menentukan isu apa yang menjadi perhatian publik. Gitu. Dalam kajian komunikasi politik terdapat teori agenda setting, teman-teman. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa media mampu mengarahkan perhatian masyarakat pada isu tertentu. Kayak semakin sering sebuah topik itu diberitakan, semakin besar pula kemungkinan
topik tersebut dianggap penting. Ketika media terus membahas persoalan korupsi, maka perhatian publik juga akan tertuju pada isu tersebut. Selain agenda setting, ada juga teori spiral of silence atau spiral keheningan. Nah, berbeda dengan agenda setting, teori ini tuh menjelaskan bahwa seseorang cenderung memilih diam ketika merasa pendapatnya berbeda dengan mayoritas. Nah, akibatnya opini yang dominan ini terlihat semakin kuat. Dan sedangkan suara yang berbeda semakin jarang muncul ke permukaan. Kayak gitu. Nah, fenomena ini juga cukup sering terjadi di media sosial ya, teman-teman. Kalau dulu informasi politik lebih banyak diperoleh melalui televisi, radio, atau surat kabar, sekarang banyak orang justru pertama kali mengetahui suatu isu dari TikTok, Instagram, YouTube, dan juga X. Nah, ini yang disebut dengan era media baru. Perubahan itu membuat arus informasi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Nah, contohnya gini, satu video pendek itu bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan jam. Sebuah unggahan juga dapat memicu diskusi besar hanya dalam waktu singkat. Nah, gak heran dong kita kalau para politisi itu mulai aktif memanfaatkan media sosialnya untuk menjangkau masyarakat dan menarik perhatian masyarakat gitu. Mereka membuat konten, melakukan siaran langsung, terus ngikutin tren, sampai interaksi langsung dengan pengikutnya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak ada satu politisi yang mereka tuh identik dengan kesederhanaannya, kayak mereka tuh punya ciri khasnya sendiri gitu. Ada yang dikenal dekat dengan anak muda, ada yang dianggap tegas, dan juga ada yang terkenal karena gaya komunikasinya yang santai. Nah, kayak gitu bukan terjadi secara kebetulan, teman-teman. Itu semua ada yang namanya strategi political branding. Di mana political branding itu upaya mereka untuk membangun identitas agar seorang tokoh itu mudah dikenal dan diingat oleh publik. Nah, tujuannya itu bukan hanya memperkenalkan sosok tersebut, tetapi juga menciptakan kesan yang melekat di benak masyarakat. Ada juga political marketing atau pemasaran politik, di mana konsep ini tuh mengadaptasi dari strategi pemasaran dalam dunia bisnis ke dalam dunia politik. Nah, tidak lepas dari strategi pemasaran, political marketing ini juga menawarkan program, gagasan, dan visi kepada pemilihnya. Kayak melalui pendekatan ini, mereka itu menyusun pesan politik agar lebih menarik dan disukai dengan kebutuhan target yang ingin mereka jangkau gitu, teman-teman. Nah, dari political branding dan juga political marketing, apakah strategi tersebut itu benar-benar berpengaruh atau tidak? Jawabannya itu bisa iya, teman-teman, dan bisa juga tidak. Itu dilihat dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar setiap hari, secara perlahan membentuk cara pandang terhadap suatu isu maupun tokoh tertentu. Nah, semakin sering seseorang muncul dengan citra yang positif, semakin besar juga peluangnya untuk memiliki kesan baik di mata publik. Nah, persepsi tersebut kemudian mempengaruhi sikap dan juga pada akhirnya dapat mempengaruhi pilihan saat pemilu. Nah, ini alasan mengapa komunikasi politik melalui hal-hal kayak gini tuh memiliki hubungan yang sangat erat dengan perilaku pemilu. Tapi di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan nih, teman-teman. Kayak penyebaran hoax, disinformasi, propaganda, hingga manipulasi informasi menjadi persoalan yang semakin sering ditemukan. Nah, karena itu kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting agar setiap keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contoh yang paling dekat adalah pemilu Indonesia tahun 2024. Pada pemilu ini, media sosial memainkan peran yang sangat besar dalam proses kampanye.
para kandidat itu aktif menggunakan TikTok, Instagram, YouTube, dan berbagai platform lainnya untuk menjangkau pemilih, terutama generasi muda. Nah, kita bisa lihat di situ bagaimana political branding itu dijalankan untuk membangun citra tertentu, dan juga kita dapat melihat bagaimana media mempengaruhi topik-topik yang menjadi perhatian publik selama masa kampanye. Menariknya, aktivitas kampanye tidak lagi terbatas pada baliho atau rapat umum, teman-teman. Berbagai strategi dilakukan melalui video pendek, podcast, siaran langsung, dan konten kreatif lainnya yang tersebar di media sosial. Nah, dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi politik itu bukan hanya kampanye atau pemilu, teman-teman. Melainkan komunikasi politik itu hadir dalam berbagai bentuk di kehidupan sehari-hari. Mulai dari berita online, terus unggahan media sosial, sampai ke diskusi yang terjadi di ruang digital. Nah, di masa depan, tantangan yang akan kita hadapi itu juga semakin kompleks, di mana perkembangan artificial intelligence atau AI ini semakin pesat. Nah, sekarang AI itu sudah bisa membuat gambar atau video, bahkan suara yang sangat-sangat mirip atau sangat-sangat sama dengan tokoh aslinya. Dan itu yang menjadi tantangan di mana masyarakat itu nanti akan mudah terpengaruh berita hoax atau berita palsu oleh AI tersebut. Nah, hal ini bisa diantisipasi dengan memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang literasi digital dan juga kemampuan berpikir kritis mereka. Karena dengan kemampuan tersebut, kita itu jadi lebih bisa menilai, memilih, dan memahami pesan yang kita terima secara lebih bijak. Nah, karena pada akhirnya demokrasi yang sehat itu tidak hanya butuh pemimpin yang baik, tetapi juga masyarakat yang cerdas dalam menyikapi informasi. Sekian dari aku, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa teman-teman.